Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Mustafa Farha di sini akan menjelaskan mengenai graf dan tree, yang dimana materi ini merupakan salah satu materi mata kuliah matematika diskrit. Sebelum langkah lebih jauh mengenai graf dan yang lainnya, sudah seharusnya kita mengetahui bagaimana teori graf itu muncul. Teori graf pertama kali dikembangkan oleh Leonhard Euler dalam memecahkan masalah jembatan Konigsberg tahun 1736. Di sana ia menemukan ada beberapa wilayah yaitu A, B, C, dan D yang dihubungkan beberapa jembatan. Setelah itu, graf yang mempresentasikan jembatan Konigsberg itu disebut simpul, atau dengan kata lain vertex yang menyatakan daratan. Sedangkan ruas atau sisi yang bisa disebut edge itu menyatakan jembatan. Persoalannya adalah, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Setelah itu, berkat perjalanan Euler tersebut, yang diilhami melalui persoalan jembatan Konigsberg itu, maka muncullah suatu cabang matematika yang cukup penting yang sekarang kita pelajari yang dikenal dengan teori graf. Teori graf saat ini sudah banyak berkembang dan memiliki segi terapan di banyak bidang ilmu. Misalnya di bidang ilmu fisika, kimia, ilmu komunikasi, rekayasa listrik, genetika, dan lain-lain. Dan masih banyak ilmu yang mempelajari tentang teori graf. Teori graf juga erat kaitannya dengan beberapa cabang matematika, antara lain teori matriks, analisa numerik, teori kemungkinan, topologi, dan kombinatorial. Selanjutnya, kita baru memasuki materi tentang definisi graf. Suatu graf G yang isinya ada V, E, di mana V adalah himpunan berhingga yang elemen-elemennya disebut titik vertex atau poin atau node. Dan E adalah pasangan tak terurut dari simpul yang disebut ruas atau rusuk atau sisi atau edge atau line. Contohnya bisa dilihat pada G1. Gambar graf sederhana ini dia memiliki 4 buah simpul, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan dia memiliki 5 buah sisi, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Selain itu, bisa dilihat pada G2, terdapat 4 buah simpul tapi memiliki 7 buah sisi. Di graf ini terdapat sisi ganda, contohnya E3 dan E4 yang sama-sama menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Yang di G3 itu disebut graf semu, karena memiliki 4 buah simpul dan sisinya ada 8. Terlihat perbedaannya yaitu memiliki lobe. Contoh soalnya yaitu ada 7 kota yaitu A, B, C, D, F, dan G yang beberapa di antaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalan darat. Hubungan-hubungan langsung yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A dengan B, A dengan D, B dengan D, C dengan B, E dengan F. Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Di sini, misalkan kota-kota dianggap sebagai titik-titik. 2 titik atau lebih dihubungkan dengan garis bila dan hanya ada jalan yang menghubungkan langsung kedua kota tersebut. Untuk itu, keadaan transportasi dalam kota tersebut adalah bisa dilihat di graf tersebut. E1 berhubungan dengan titik A dan B. Titik A
dan B dikatakan berhubungan, sedangkan titik A dan C tidak berhubungan karena tidak ada garis yang menghubungkan secara langsung. Titik G adalah titik terasing karena tidak ada garis yang berhubungan dengan G. Jadi bisa dilihat di situ. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, terdapat dua jenis graf. Yang pertama, graf sederhana, dan yang kedua, graf tak sederhana. Pertama kita akan membahas mengenai graf sederhana. Graf sederhana atau simple graph adalah graf yang tidak mengandung loop maupun garis paralel. Bisa dilihat contoh bentuk graf dari graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau disebut unsimple graph adalah graf yang mengandung garis paralel atau loop. Bisa dilihat di PowerPoint bahwa contoh dari graf tak sederhana. Selanjutnya, terdapat jenis graf yang berorientasi arah pada sisi. Yang pertama ada graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Yang kedua, graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Contoh penerapan graf yang sering kita tidak sadari bahwa itu adalah penerapan graf. Yang pertama ada rangkaian listrik. Kita menggunakan graf untuk menunjukkan hubungan antar titik dalam rangkaian listrik. Yang kedua, senyawa kimia. Isomer senyawa kimia karbon berhubungan antar unsur. Yang ketiga, perancangan software. Yang keempat, pengujian software. Dan yang kelima, vending machine. Vending machine atau bisa disebut mesin jajah, yaitu kita bisa memodelkan status dalam penerimaan uang dengan menggunakan titik-titik seperti ini. Yang kita juga bisa semacam jaring makanan yang terdapat di materi biologi. Selanjutnya mengenai terminologi graf. Terdapat beberapa terminologi penting di dalam graf, salah satunya ialah lema jabat tangan. Sebelum masuk ke situ, kita akan membahas mengenai graf ketetanggaan kayak gitu. Graf ketetanggaan atau adjacent itu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Bisa dilihat di gambar bahwa misalnya pada G1, simpul 1 bertetangga pada simpul 2 dan 3, tapi tidak bertetangga pada simpul 4. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E, di mana E sama dengan VJ, VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Dilihat bahwa sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Terus sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4.
Yang ketiga ada simpul terpencil. Adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contoh dalam gambar yaitu graf, simpul 5 adalah simpul terpencil, di mana dia tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan simpul lainnya. Gitu. Terus yang keempat ada graf kosong, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Contoh graf N5 ini. Bisa dilihat graf yang di nomor 4 yang graf kosong, itu contoh dari graf kosong. Terus nomor 5 yaitu derajat atau degree. Adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Bisa dilihat notasinya. Di sini yaitu degree dari titik 1 dan 4 adalah 2, dan degree dari titik 2 dan 3 adalah 3. Next, kita akan membahas tentang lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan seperti halnya dengan kita yang berjabat tangan kayak itu. Jumlah derajat semua simbol pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai lintasan dan sirkuit Euler. Apabila lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali, maka lintasan tersebut dinamakan lintasan Euler. Karena graf digambarkan dalam bidang 2 dimensi sebagai simpul dan sisi, maka dapat melalui sisi-sisi dalam graf tersebut sehingga membentuk lintasan. Gitu. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali, di mana apabila lintasannya berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka dinamakan sirkuit Euler. Begitu. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler juga dinamakan graf semi-Euler. Contoh bisa dilihat bahwa di gambar A itu lintasan Euler pada graf yaitu 3, 1, 2, 3, 4, dan 1. Gitu. Terus lintasan Euler pada graf B itu 1, 2, 4, 4, 6, 6, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 5, 5, 1, dan 1, 3. Terus sirkuit Euler pada graf C itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 2, 6, 1. Dan sirkuit Euler pada graf D itu A ke C, C ke F, F ke E ke C, C ke B, B ke D, D ke E ke A ke D, D ke F ke B, dan B kembali lagi ke awal yaitu A. Sedangkan graf E itu tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Kenapa? Karena graf E itu kalau dicoba kita menjalani tiap sisinya, maka ada satu sisi yang dilewati lebih dari 1 kali. Dan graf F mempunyai lintasan Euler yaitu A ke C, C ke D, D ke A ke B, B ke E ke D, D ke B.
Selanjutnya mengenai teorema 1. Teorema 1, graf tidak berarah G adalah graf Euler, yaitu memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul berderajat genap. Dari teorema ini kita bisa pahami bahwa syarat agar sebuah graf G memiliki atau bisa dikatakan sirkuit Euler itu yaitu pertama, graf harus terhubung, dan yang kedua, setiap simpulnya berderajat. Tuh. Jadi contoh sebelumnya, graf C dan D itu simpulnya berderajat genap. Kita bisa lihat, perhatikan di graf C. Di graf C itu simpul satunya ada 2, di simpul 1 ada 2 derajat, di simpul 2 ada 4, ya, simpul 3 ada 4, dan simpul 4 ada 2. Simpul 7 ada 4, simpul 6 juga ada 4, dan simpul 5 ada 4. Maka di graf C itu semua derajatnya genap. Contoh kita ambil graf A yang tidak semua derajatnya genap. Simpul 2 itu memiliki 2, simpul 3 itu 3, simpul 1 itu 3, dan simpul 4 itu 2. Berarti tidak memenuhi syarat yang bisa dikatakan graf tersebut sirkuit Euler. Next, teorema 2. Teorema 2, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau yang disebut graf semi-Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Jadi teorema ini tuh menjelaskan apabila dalam graf tersebut terdapat dua simpul berderajat ganjil atau semua simpulnya berderajat genap, maka graf tersebut memiliki lintasan Euler. Bisa dilihat dari gambar-gambar sebelumnya, dari graf-graf sebelumnya, lintasan Euler C dan D itu Euler C dan D yang dimana termasuk lintasan Euler C dan D itu karena sirkuit Euler itu juga adalah lintasan Euler. Next. Selanjutnya, lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Apabila lintasan tersebut berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka membentuk sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang dilalui 2 kali. Terus, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Bisa dilihat contohnya yaitu yang di A, semua simpulnya satu kali dan tidak kembali ke simpul asal, makanya disebut lintasan Hamilton. Dan yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton karena ada simpul yang dilalui lebih dari sekali. Sedangkan B itu termasuk sirkuit Hamilton. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton, dan sebagainya. Contoh, graf sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus yaitu di graf A. Graf A itu yaitu 1, 5, 2, 3, 6, 4, 1.
Dan graf V itu graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Selanjutnya tentang materi tree atau pohon. Definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Contohnya bisa dilihat eksempel G1 dan G2 adalah graf pohon karena tidak ada sirkuit dan saling terhubung. Sedangkan G3 bukan pohon karena tidak ada sirkuit dan G4 bukan pohon karena tidak terhubung. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Yang dimaksud dari kumpulan pohon yang saling lepas itu maksudnya adalah mereka tidak terhubung dengan sisi apapun. Next, sifat-sifat pohon. Teorema misalkan G, V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurangi 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurangi 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi, teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Selanjutnya, pohon merentang. Pohon merentang atau disebut spanning tree yaitu pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutuskan sirkuit di dalam graf. Contoh, graf G adalah graf biasa, bukan pohon. Bisa diubah menjadi pohon dengan memutus sirkuit di dalam graf. Misalnya T1. T1 dengan memutus 3 buah sisi dan T2 itu dengan sisi-sisi yang lain. Next, pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Contoh pada graf G, ini memiliki 8 buah simpul, maka bisa diubah menjadi pohon merentang paling minimum seperti graf di sebelahnya. Selanjutnya, ada berbagai cara untuk mendapatkan pohon merentang minimum. Yang pertama, kita bisa menggunakan algoritma Prim. Yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum dan masukkan ke dalam T. T di sini adalah daftar atau list yang menampung sisi yang bobotnya paling minimum. Yang kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Setelah itu, masukkan U, V ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurangi 2 kali. Ini bisa dilihat contohnya dari penggunaan algoritma Prim. Langkah pertama bisa dilihat dari H ke G.
itu bobotnya 1, terus G ke F bobotnya 2, dari F kita pilih ke C karena bobot minimumnya yaitu 4, C setelah C mencari bobot minimumnya yaitu C ke I karena berbobot 2, setelah I ke setelah itu C ke D karena berbobot 7, setelah itu C ke B, B ke A, dan A ke A stop di A karena itu nanti akan menjadi sirkuit. Kalau misalnya diteruskan ke H, jadi D ke E. Ini bisa dilihat langkah 1, langkah 2, dan langkah seterusnya, sehingga pohon rentang minimum yang dihasilkan seperti terlihat di atas dan bobotnya yaitu 37. Selanjutnya algoritma Kruskal. Sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Yang pertama, T masih kosong. Langkah kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahan U, V ke dalam T. Tambahkan U, V ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurangi 1 kali. Selanjutnya, memasuki materi pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Yaitu akarnya bisa dilihat contohnya di sini. Contohnya graf sebelah kiri adalah graf pohon. Dua graf pohon di sebelahnya adalah graf pohon berakar yang menjadikan titik A dan titik C sebagai akarnya. Jadi di graf yang dua sebelah kanan itu titik A yang akan memiliki arah kesimpul lainnya. Untuk menyederhanakan tampilan arah itu dibuang yang berarti sudah pasti dari atas ke bawah. Next, terminologi pada pohon berakar. Orang tua titik C adalah B, sedangkan anak dari titik G adalah HIJ. Saudara dari titik H adalah titik IJ. Pendahulu dari titik E adalah C, B, dan A. Keturunan dari titik B adalah C, D, dan E. Titik internal dari graf berakar tersebut adalah titik A, B, C, G, H, dan J yang menjadi daun adalah D, E, F, K, I, L, M. Selanjutnya, subgraf pohon berakar G adalah graf pohon berikut. Sebuah akar adalah G yang memiliki subgraf pohon dengan akar dimulai dari J. Selanjutnya, pohon terurut, yaitu pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Bisa dilihat A dan B adalah pohon terurut yang berbeda, di mana gambar 1 yaitu akar 1 memiliki 3 buah anak tapi urutannya 2, 3, dan 4. Sedangkan gambar 2 yang di sampingnya itu akar 1 memiliki 3 anak dengan urutan 3, 4, 2. Contoh gampangnya itu, contoh penerapannya yaitu pada silsilah keluarga yang menunjukkan anak pertama, kedua, dan seterusnya. Selanjutnya pohon N. ari. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon N. ari. Pohon N. ari dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Contoh, dilihat pada graf T itu merupakan graf pohon binary lengkap
karena setiap titik internalnya mempunyai anak sebanyak 2. Sedangkan graf T2 termasuk graf pohon 3 binary lengkap karena setiap titik internalnya mempunyai anak 3. Contoh yang lain bisa dilihat graf T3 mempunyai setiap titik internal dengan 5 anak, maka graf T3 disebut graf pohon 5 array lengkap. Sedangkan graf T4 bukan graf pohon n array lengkap karena terdapat titik internal yang mempunyai 3 anak dan 2 anak. Selanjutnya pohon biner, atau bisa disebut binary tree, adalah pohon n-array dengan n sama dengan 2. Di mana pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Bisa dilihat di gambar paling kiri ada 2 buah pohon biner yang berbeda. Sebelahnya yaitu ada pohon condong kiri dan pohon condong kanan. Sedangkan yang paling ujung ada pohon biner penuh. Selanjutnya, mengenai pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan 3 upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Bisa dilihat, gambar A adalah pohon seimbang, sedangkan B bukan pohon seimbang.